Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Kenalin, aku Chenny, dan hari ini aku akan melakukan evaluasi tryout ke-9 Pahamify pada tahun 2025. Nah, aku mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Kestrofile because providing this PDF for free. So thank you so much for that. Nah, jadi di video kali ini specifically aku akan evaluasi di subtas PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, tapi mulai dari nomor 5 sampai 8. Oke, jadi langsung aja kita lihat soalnya. Untuk nomor 5, kata melimpah dalam kalimat 3 memiliki makna berlawanan dengan kata, di sini kita berikan tanda tentang poin yang ditanyakan, yaitu kata melimpah pada kalimat 3. Nah, ini ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa yang ditanya itu adalah lawan kata. Berlawanan dengan kata, ini juga disebut dengan apa? Antonim. Apa antonim dari kata melimpah pada kalimat 3? Kita lihat kalimat 3. Nah, ini ya. Indonesia kaya dengan cita rasa kuliner yang melimpah. Nih ya, jadi kita fokus di kata melimpah. Kalau teman-teman baca kalimat 3 ini, untuk mengatakan bahwa Indonesia ini kaya dengan cita rasa kuliner yang melimpah. Nah, di sini melimpah itu artinya banyak ya, banyak. Nah, sehingga kita cari lawan kata dari banyak, yaitu sedikit. Nah, jadi untuk nomor 5 ini cukup mudah ya. Nah, kalau kurang itu kurang tepat ya, karena kurang itu kan seperti kurang itu berarti antonimnya lebih gitu. Kelebihan berarti kekurangan gitu. Dan jawaban yang tepat itu adalah yang B, sedikit. Nah, mungkin teman-teman di sini masih agak bingung. Terus defisit ini apa? Nah, defisit ini sebuah penurunan. Biasanya ini bahasa-bahasa ekonomi ya. Setahu saya defisit itu dia merujuk pada penurunan. Tapi dalam konteks ini kita kan berbicara kalau misalnya, oh ya cita rasa kulinernya ini melimpah, sangat banyak. Sehingga lawan kata dari banyak adalah sedikit. Nah, kalau opsi yang D, membludak, itu justru kurang tepat juga ya. Karena kan membludak itu kan dia banyak gitu loh, banyak dan berlebihan seperti itu. Ini lebih ke sinonim. Lalu yang E, meluber. Meluber itu artinya dia kemana-mana. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B. Semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6, kita berikan warna lain. Ini ditanyakan kalimat yang mengandung makna lain. Makna lain dari yang tertulis. Kita baca. Dari kita fokus ke kalimat ini aja ya. 1, 2, 4, 5, 7. 1, 2, 4, 5, 7. Makna lain dari yang tertulis. Sehingga di sini kita berbicara mengenai perumpamaan. Kita cari perumpamaan pada kalimat 1, apakah ada lanskap dan tren dunia kuliner tanah air terus berkembang dan menggeliat, bukan hanya dari sisi bisnis dan industri, melainkan juga dari perilaku dan cara konsumen menikmati makanan kegemarannya. Nah, di sini terdapat kata yang memiliki makna berbeda atau makna lain, yakni menggeliat. Karena menurut KBBI, oke, di sini warna ini ya, menggeliat, saya bisa ini dia artinya bergerak, meregang. Nah, maksudnya bergerak, meregang itu kayak gimana? Teman-teman pernah nggak lihat ulat yang menggeliat seperti itu? Kalau ulat menggeliat, dia kan itu kayak berjalan ya. Yang dia lakukan adalah meregang, lalu kembali lagi ke posisinya. Tapi kan dalam konteks ini kita tidak bisa menggunakan makna denotasi tersebut. Nah, sehingga menggeliat ini dimaknakan sebagai makna lain dalam konteks ini, yakni dunia kulinernya ini selain dia berkembang, dia juga itu ada di mana-mana, seperti itu. Menggeliat itu kan dia ada di mana-mana. Sebenarnya ada banyak sih lagi, ini tergantung konteks bagaimana cara kita untuk menginterpretasikan kata tersebut.
Tapi kalau dilihat dari denotasi, tentunya ini dia tidak bisa ya. Masa dia dunia kuliner tanah air terus bergerak meregang loh. Kurang nyambung ya jadinya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah menggeliat dan kalimat nomor 1. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kalau kita mau baca lagi kalimat nomor lain, misalnya 2, 4, 5, 7, pastinya mereka ini tidak memiliki makna lain dari yang tertulis. Misalnya kita lihat di sini kalimat nomor 2. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi agar bisnis kuliner tetap bertahan. Nah, bertahan ini sudah termasuk kata yang memiliki makna sebenarnya. Ya, semoga dapat dipahami. Lalu yang nomor 5, bahkan setiap daerah di Nusantara memiliki kuliner khas yang berbeda-beda, baik dari segi bahan, cara pengolahan, maupun cita rasa. Ini juga sudah aman. Lalu yang nomor 7, peluang ini dapat ditemukan di setiap sudut kota dan pinggir jalan hingga mal-mal megah dan perkantoran. Nah, sudut kota dan pinggir jalan ini kan memang benar-benar gitu. Dia ada di sudut kota dan di pinggir jalan. Sehingga selain opsi yang A, semuanya ini makna denotasi. Nah, sebenarnya ada sebuah tip yang kadang saya pakai, itu biasanya gini teman-teman. Kita coba masukkan katanya. Nah, kita coba masukkan kata dengan arti aslinya, seperti itu. Kita masukkan kata aslinya. Sorry ya, tadi ada alarm. Jadi kita coba masukkan katanya gitu. Kalau misalnya kata aslinya kita mencoba untuk memaknai apakah ini benar-benar maknanya, nah berarti itu dia sudah memiliki makna yang sebenar. Tapi kalau artinya itu berbeda, dan setelah kita cek di KBBI gitu kan ya, perumpamaannya itu berarti dia termasuk kepada perumpamaan karena maknanya itu berbeda dari yang ditulis. Oke, semoga dapat dipahami untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, di sini terdapat sebuah pertanyaan yang menanyakan mengenai makna lebih luas dari kata kuliner dalam kalimat 2. Nah, semoga teman-teman tahu kalau kita bisa menyebut makna luas ini juga sebagai apa? Hipernim. Nah, jadi ada hipernim, ada juga hiponim. Nah, contohnya itu seperti apa? Misalnya, ini teman-teman punya bunga nih. Bunga ini termasuk hipernim. Ya, tergantung konteks yang akan kita bicarakan. Nah, bunga ini tentunya ada banyak jenis ya. Misalnya ada melati, lalu ada kamboja gitu kan ya. Lalu ada anggrek. Nah, ini jenis-jenis bunga. Sehingga mereka-mereka ini kita sebut dengan hiponim. Oke, semoga dapat dipahami untuk yang ini. Jadi bunga ini dia termasuk hipernim dan hiponimnya itu dia ada melati, kamboja, dan juga anggrek. Seperti penjabarannya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami terkait makna yang lebih luas terlebih dahulu. Nah, di sini ditanyakan terkait kuliner, khususnya pada kalimat 2. Kita lihat kalimat 2 langsung. Nah, kalimat 2, kita baca, gimana ya taruh muka aku nih? Nah, dibutuhkan kreativitas dan inovasi agar bisnis kuliner tetap bertahan. Nah, di sini dia membicarakan mengenai bisnis kuliner. Nah, kuliner ini termasuk dalam cabang industri ya. Bisnis itu kan sesuatu hal yang manusia lakukan untuk mencari pekerjaan gitu kan. Dan ini juga berkaitan dengan industri. Kalau teman-teman familiar, itu kan ada industri misalnya pertelevisian, industri pertanian. Nggak ada sih industri pertanian. Misalnya industri hiburan seperti itu. Dan di sini ada industri yakni kuliner secara spesifik gitu kan ya. Sehingga yang tepat itu adalah yang D. Oke,
Semoga dapat dipahami, karena kalau misalnya nih kita berbicara mengenai konteks, ini kan dia bilang itu bisnis kuliner. Sehingga bisnis kuliner ini kira-kira dia masuk ke dalam kelompok apa gitu? Apakah dia termasuk ke dalam kelompok pangan? Tentu tidak. Apalagi minuman, tidak. Restoran ini juga tidak. Karena bisnis kuliner itu dia bisa aja menjadi hipernim dari restoran, dan restoran ini menjadi hiponimnya seperti itu. Semoga dapat dipahami ya, bahwa restoran ini dia lebih ke apa sih contoh dari bisnis kuliner? Ya restoran, warung makan gitu kan ya, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan ini ditanya makna yang lebih luas. Berarti di atas bisnis kuliner itu ada apa? Ya, dia termasuk dalam cabang industri. Oke, semoga dapat dipahami. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, di nomor 8 ini ditanyakan mengenai kelompok kata yang berpasangan tetap pada dalam bacaan tersebut. Nah, kuncinya di sini tidak perlu baca. Tidak perlu baca apa? Tidak perlu baca teks. Karena jawabannya itu sudah pasti kita tinggal lihat aja di sini. Oke? Jadi sebenarnya bisa kita langsung aja lihat opsinya, nggak usah perlu baca. Walaupun di sini dibilang dalam bacaan. Karena at the end of the day kelompok kata ya bakal gitu-gitu aja gitu, nggak bakal berubah. Konteksnya akan tetap seperti itu. Nah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menentukan mana gitu kayak yang berpasangan tetap. Nah, salah satunya itu dia sudah ada di KBBI. Tapi emang agak susah sih, apalagi masa tryout terus kita buka KBBI, kan curang itu ya namanya ya. Tapi ada cara yang lain, yakni bahwa dalam kelompok katanya tersebut, biasanya dua kata tuh kan ya, dia itu tidak bisa disisipi. Tidak bisa disisipi kata lain. Artinya, kata tersebut ya emang udah seperti itu. Misalnya, apa ya? Lingkar pinggang. Oke, lingkar pinggang. Lingkar pinggang ini adalah suatu kelompok kata dan kita tidak bisa memasukkan kata lain selain lingkar pinggang. Kata-kata lain gitu kan ya di antara lingkar pinggang tersebut. Misalnya contoh lain itu adalah kerjasama. Kerjasama ini merupakan kelompok kata yang berpasangan tetap. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Pertama, itu dia kalau misalnya kita search di KBBI, itu dia ada. Dan yang kedua, dia tuh nggak bisa disisipi dengan kata lain. Intinya udah benar-benar fix seperti itu katanya. Kita lihat di sini, pertama, tanah air. Nah, tanah air ini merupakan kelompok kata berpasangan tetap. Karena kenapa? Karena pertama, dia ini tuh ada di KBBI, teman-teman boleh cek. Dan yang kedua, dia tuh nggak bisa disisipi dengan kata-kata lain. Oke, jadi jawabannya itu yang A. Semoga dapat dipahami. Nah, kalau kita mau lihat opsi jawaban yang lain, ini udah tentu salah ya. Nah, bisnis kuliner ini dia datang dari dua kata ya. Dan katanya ini masing-masing bisa berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di kata tanah air ya kan. Kalau misalnya tanah aja kan berbeda ya artinya ya. Air aja dia berbeda artinya. Tapi ketika digabungkan mereka memiliki arti yang satu. Nah, tapi di bisnis kuliner ya udah bisnis sama kuliner mereka cuma digabungkan bukan kata yang berpasangan tetap. Nah, ini juga sejumlah faktor bukan kata berpasangan tetap, apalagi di sini ada penanda seperti jumlah gitu kayak sejumlah gitu. Apa ya bahasanya ya? Penggolongan. Bukan, penggolongan itu kayak helai, 5 buah, 5 butir, 5 ekor, seperti itu. Nah, ini jadi bukan karena ini dia masih bisa dipisah gitu kan ya. Oke, kita lihat opsi yang D, kuliner khas. Dia kan bisa disisipi ya dengan kuliner yang khas seperti itu. Lalu kebutuhan biologis, ini juga bukan kata berpasangan tetap karena kita bisa masukkan kata yang, kebutuhan yang biologis. Oke, semoga dapat dipahami untuk nomor 5 sampai 8, ini part 1 dari pembahasan PPU. Tolong dinantikan untuk pembahasan video selanjutnya. Bye bye.